pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soekarno adalah seorang tokoh besar yang bukan hanya milik Indonesia, namun ia telah menjadi milik dunia. Ketokohan dan pemikirannya telah mengubah dunia, memberikan sumbangsi bagi peradaban manusia. Perjuangan dan pemikirannya pula kemudian mengilhami beberapa negara untuk terus berjuang meraih kemerdekaannya. Maka pertanyaannya adalah, siapa sebenarnya Soekarno? Mengapa Soekarno disegani dunia? Dan mengapa Soekarno dinobatkan sebagai pahlawan dunia? Sahabat Suluh Muda, berikut ini kami telah merangkum beberapa hal yang membuat Bung Karno disegani dan dianggap pahlawan dunia. Simak penjelasannya hingga selesai. Tapi sebelum dilanjut, mari subscribe channel ini dan klik juga tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan info selanjutnya. Bung Karno, sosok pemimpin besar. Bung Karno adalah seorang tokoh perjuangan yang memainkan peran penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Bung Karno juga menjadi model pemimpin yang didambakan sebagian tokoh-tokoh dunia. Perdana Menteri Tiongkok di masa Bung Karno, Zhou Enlai, mengatakan rakyat Tiongkok sudah lama mengenal perjuangan-perjuangan yang gagah perwira dari Presiden Soekarno yang tak kenal akan segala penindasan dalam melawan penjajahan. Rakyat Tiongkok juga sangat mengenal sungguh-sungguh atas sumbangan-sumbangan yang tak ternilai yang diberikan Presiden Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan negara, memelihara persatuan nasional, mempermaju kerjasama antara negeri-negeri Asia Afrika, dan membela perdamaian dunia. Pendapat ini sejalan dengan visi Bung Karno tentang The Build the World Anew, yakni memperjuangkan nilai-nilai universal seperti hakikat kemerdekaan, dunia tanpa kolonialisme, persamaan hak dan derajat seluruh umat manusia, dan menciptakan tatanan dunia yang baru yang lebih aman, adil, dan sejahtera. Karena visinya ini pula, Bung Karno dianggap sebagai seorang pahlawan dunia, maka tak heran tokoh-tokoh dunia sangat mengaguminya. Salah satu pengagum Bung Karno datang dari seorang tokoh ternama Filipina, Emilio Cortez, yang mengatakan bahwa Soekarno is the greatest leader of Asia, yakni Soekarno adalah salah satu pemimpin terbesar di Asia. Bung Karno, sang singa podium. Singa podium melekat pada diri Soekarno bukan tanpa sebab. Pasalnya, ia memang seorang orator ulung yang kalimat-kalimatnya berapi-api dan mampu membakar semangat juang bangsa Indonesia. Kelihayan merangkai kata dengan intonasi yang menggugah semangat juang para pendengarnya membuat Bung Karno dijuluki sebagai sang singa podium. Karena kelihayannya, ia sering berorasi dalam podium perjuangan melawan penjajah. Kelihayan dalam berpidato ini sangat digemari oleh para pejuang karena melalui kata-katanya dapat membuka jalan pikiran dan membakar semangat berkali-kali lipat para pendengarnya untuk melawan penjajahan. Bung Karno yang dikenal sebagai sosok yang terbuka ini menggunakan pola komunikasi yang indah namun tegas. Apa yang beliau bicarakan pun apa adanya, sehingga dengan mudahnya membuat lawan bicaranya mengerti apa yang hendak ia sampaikan. Orasinya yang ia berikan di atas podium mampu membangun kembali semangat para pemuda yang kala itu runtuh untuk kembali menumbuhkan rasa nasionalisme sekaligus memperjuangkan kesamaan derajat bagi umat manusia. Bung Karno, sosok pemikir besar abad 20. Sahabat Suluh Muda, di Indonesia, beberapa hasil pemikiran Bung Karno adalah Pancasila yang sampai saat ini masih menjadi ideologi negara. Produk pemikiran Bung Karno dalam paham Marhainis yang menganut dua prinsip antara sosial demokrasi dan sosial nasionalisme juga masih hidup hingga sekarang. Pemikiran Bung Karno yang lain tercermin dalam beberapa buku seperti buku Nasionalisme,
Islamisme dan Marxisme. Buku ini membahas tentang perpaduan nilai perjuangan yang saling mendukung, yaitu nasionalisme menegaskan tentang pengabdian diri terhadap bangsa dan negara, Islamisme menegaskan tentang keyakinan akan manusia yang merdeka, dan Marxisme menekankan pada keadilan ekonomi antara kaum borjuis dan kapitalis. Tentang Islamisme, Bung Karno membahasnya secara khusus dalam buku Islam Sontoloyo. Buku ini kurang lebih membahas tentang pembaruan praktek dan pemikiran Islam menuju Islam progresif. Pemikiran Bung Karno lainnya yang progresif juga tercermin dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi yang membahas tentang persatuan dan gotong royong dalam memerdekakan Indonesia. Buku yang hampir sama dari hasil pemikiran Bung Karno adalah buku Mencapai Indonesia Merdeka yang membahas tentang sebab-sebab Indonesia tidak merdeka dan membahas pula tentang pergerakan nasional mencapai kemerdekaan. Khusus untuk perempuan, Bung Karno juga menulis buku Sarinah yang membahas tentang kemerdekaan dan keharusan perempuan melibatkan diri untuk kemerdekaan Indonesia, serta buku-buku pemikiran Bung Karno lainnya. Bung Karno memang hobi menulis dan membaca, sehingga pemikirannya begitu luas. Keluasan pemikiran Bung Karno ini membuat Presiden Amerika John F. Kennedy kemudian mengaguminya. Kennedy dalam suatu pertemuan dengan Bung Karno, ia mengatakan, "Presiden Soekarno, saya sangat mengagumi Anda. Seperti diriku, kau punya pemikiran yang selalu ingin tahu. Kau banyak baca, dan kau sangat berpengetahuan luas." Charles de Gaulle, Presiden Prancis di masa Bung Karno, juga mengatakan, "Saya baru saja bertemu dengan orang yang paling cerdas di muka bumi ini. Orang tersebut adalah Soekarno." Pujian yang serupa juga datang dari seorang filsuf Inggris ternama, Bertrand Russell, bahwa Bung Karno adalah one of the greatest thinker of the 20th century, yakni salah satu pemikir terbesar abad ke-20. Sosok Bung Karno menginspirasi dunia. Cindy Adams, seorang penulis autobiografi Bung Karno penyambung lidah rakyat, mengatakan bahwa pada diri Bung Karno ada kelebihan. Beliau tak sombong, namun tak pernah inferior pada siapapun. Kelebihan Bung Karno ini kemudian menginspirasi tokoh-tokoh ternama dunia. I was inspired by Soekarno, yakni saya terinspirasi dari Soekarno. Ucapan ini sangat akrab di pikiran Nelson Mandela, seorang presiden Afrika Selatan. Nelson Mandela mengakui secara jujur bahwa dirinya menginspirasi Bung Karno, terutama dari semangatnya memperjuangkan dunia tanpa kolonialisme dan imperialisme. Pujian yang sama juga datang dari Haile Selassie, Kaisar nomor 1 Ethiopia. Haile mengatakan, "Kami sangat mengagumi dan bersimpati kepada politik yang dijalankan atau yang dianut oleh Presiden Soekarno. Dan mudah-mudahan beliau terus merupakan pelopor dari perjuangan anti-imperialisme untuk kepentingan kita semua." Suatu ketika, dalam suatu pertemuan kepada Bung Karno, Presiden pertama Vietnam, Ho Chi Minh, mengatakan, "Saya sangat bangga bertemu dengan Presiden Soekarno, pemimpin tercinta rakyat Indonesia, seorang teman dekat Vietnam, orang yang menjadi pejuang yang gigih demi perdamaian antar bangsa." Pujian yang sama juga datang dari Tiongkok. Rakyat Tiongkok menghormati setinggi-tingginya rakyat Indonesia dan Presiden Soekarno. Peranan besar yang dipegang oleh Presiden Soekarno dalam perjuangan-perjuangan itu dan hasil besar yang dicapai selama kunjungan beliau ke negeri-negeri Eropa dan Amerika baru-baru ini mendapat pujian bersama dari rakyat Tiongkok dan rakyat dunia yang cinta akan perdamaian dan keadilan. Mao Zedong dalam buku Dunia dalam Genggaman Bung Karno. Selain itu semua, Indira Gandhi, Perdana Menteri India, mengatakan perjuangan Bung Karno melawan kolonialisme dan imperialisme untuk kemerdekaan adalah bagian dari sejarah dunia yang patut dicontohkan oleh tokoh-tokoh muda dunia saat ini. Persahabatan Bung Karno dengan tokoh-tokoh dunia. Ada satu alasan mengapa aku melakukan kunjungan ke berbagai negara di dunia, yakni aku ingin agar Indonesia dikenal orang,
Aku ingin dunia tahu bagaimana rupa Indonesia dan menegaskan bahwa kami Indonesia bukan lagi bangsa yang tolol seperti yang berulang kali dikatakan orang Belanda, Bung Karno, dalam buku Dunia dalam Genggaman Bung Karno. Cara Bung Karno membangun persahabatan sejak awal tidak pernah melihat apa agamanya, apa ideologinya, apa warna kulitnya, dan bagaimana bangsanya. Bagi Bung Karno, persekawanan antar sesama manusia harus dibangun tanpa melihat kekurangan dan kelebihannya. Ini terbukti semasa hidupnya tak hanya akrab dengan rakyat kelas kaya dan rakyat kelas miskin di Indonesia, Bung Karno juga sangat akrab dengan tokoh-tokoh dunia semasa hidupnya. Seperti persahabatan Bung Karno dengan Presiden Amerika John F. Kennedy, persahabatan Bung Karno dengan Nikita Khrushchev dan Clement Forsyth, Presiden dan Perdana Menteri Uni Soviet, persahabatan Bung Karno dengan Che Guevara dan Fidel Castro, Presiden dan Perdana Menteri Kuba, persahabatan Bung Karno dengan Kim Il Sung, Presiden Korea Utara, persahabatan Bung Karno dengan Jawaharlal Nehru, tokoh pejuang karismatik India, persahabatan Bung Karno dengan Josip Broz Tito, Presiden Yugoslavia, persahabatan Bung Karno dengan Ho Chi Minh, Presiden Vietnam, persahabatan Bung Karno dengan Cindy Adams, seorang jurnalis terkemuka Amerika, persahabatan Bung Karno dengan Mao Zedong, Presiden Tiongkok, persahabatan Bung Karno dengan Gamal Abdel Nasir, Presiden Mesir, persahabatan Bung Karno dengan Norodom Sihanouk, yakni penguasa Kamboja, persahabatan Bung Karno dengan So Enlil, yakni Perdana Menteri Tiongkok, persahabatan Bung Karno dengan Diosdado Macapagal, yakni Presiden ke-9 Filipina, persahabatan Muhammad V, yakni Raja Maroko, persahabatan Charles de Gaulle, yakni Presiden Prancis, persahabatan Bung Karno dengan Ayub Khan, Presiden Pakistan, persahabatan Bung Karno dengan Haile Selassie, yakni tokoh nomor 1 di Utopia, persahabatan Ahmad Sekou Toure, yakni Presiden Guinea, persahabatan Bung Karno dengan Habib Bourguiba, seorang Presiden Tunisia, persahabatan Bung Karno dengan Saud bin Abdul Aziz, seorang Raja Arab Saudi, persahabatan Bung Karno dengan Ben Bella, Presiden Aljazair, persahabatan Bung Karno dengan Kwame Nkrumah, seorang Presiden Ghana, persahabatan Bung Karno dengan Ivan Doby, seorang Presiden Hungaria, persahabatan Bung Karno dengan Yasser Arafat, yakni pejuang kemerdekaan Palestina, dan persahabatan Bung Karno dengan Paus Yohanes, yakni penguasa Vatikan, serta persahabatan-persahabatan Bung Karno dengan tokoh-tokoh dunia lainnya. Bung Karno adalah pemimpin Indonesia yang semasa hidupnya paling dikenal dunia. Ia bersahabat dengan kepala negara dan pemerintahan negara adidaya, maju dan berkembang. Melalui itu semualah kepentingan bangsa dan negara Indonesia dikedepankan. Semua itu dilakukan atas dasar cintanya terhadap dirinya sendiri, kepada rakyatnya, kepada bangsanya, dan kepada negaranya Indonesia. Sependapat dengan itu, Cindy Adams, seorang jurnalis terkemuka asal Amerika itu, mengatakan bahwa cara paling mudah menggambarkan sosok Soekarno ialah dengan menamakannya seorang maha pecinta. Dia mencintai negerinya, dia mencintai rakyatnya, dia mencintai perempuan, dia mencintai seni, dan di atas segalanya, dia mencintai dirinya sendiri. Sahabat suluh muda, melihat perannya yang begitu besar, maka tak heran para pemimpin setelah Soekarno tidak mampu menandingi putra sang fajar itu sebagai sosok sentral dalam pentas sejarah Indonesia. Pada akhirnya, saya mengutip pendapat Presiden Filipina, Diosdado Macapagal, bahwa untuk memahami secara utuh kedudukan Presiden Soekarno dalam sejarah Indonesia, maka kita terlebih dahulu harus memahami bahwa Jose Rizal adalah seorang yang menjiwai revolusi, bahwa Bonifacio dan Aguinaldo adalah yang benar-benar memimpin kemerdekaan, bahwa Mabini adalah ahli filsafah dan otaknya revolusi, dan kita juga terlebih dahulu memahami bahwa Magsaysay adalah orang yang menghadapi dan menguasai pemberontakan Huk Balhab. Semua itu ada di diri Presiden Soekarno untuk rakyat Indonesia.